Kalau tidak saya kasih tahu tentang keadaan pulau, disuruh siap-siap Anda ini malas. Di pulau itu nggak ada apa-apa. Ayo siap-siap di sana. Ayo barangnya di bawah. Saya akan ada. Ayo siap-siap di sana. Ayo barangnya di bawah. Saya akan ajak Anda pergi ke akhirat dulu saat ini. Ayo bersama-sama. Masuk liang lahat. Yang katanya manusia dimuliakan di dunia, ketahuilah harus ditanam gitu. Pipi yang katanya disombongkan itu, wajah disombongkan, ditempelkan ke bumi. Mau sombong kita setelah itu. Setelah 3 hari meletus itu perut, yang katanya nggak dalam, busuk, bau busuk. Dan bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Jangan sombong. Sombong dengan kekayaan kita tinggal. Sombong dengan tahta, lihat. Baru diangkat di lantai, jadi apa itu? Pulang mati dia. Mati di bangku kubur coba. Ditanam, ditaburkan, ditumpahkan tanah di atas kepalanya. Anda harus yakin ini bahasa itu ada di alam barzakh. Kemudian setelah ditanam di kubur, kita mendengar suara langkah kaki berjalan yang semakin jauh, semakin jauh. Padahal dia siapa? Orang yang katanya sangat mencintai kita. Dia nggak bisa bertahan jadi beberapa menit di atas kubur kita. Lalu dia pergi. Kemudian di saat itu, lihat, ada pertanyaan. Kalau ini pertanyaan di dunia ini. Ini 77 pertanyaan urusan di dunia. Sekarang saya akan bicara tentang pertanyaan nanti di alam barzakh. Nanti lihat. Ini ada plus. Sementara ini dipamerkan 77 pertanyaan. Saya tambahin sekarang. Anda lihat, Anda rasakan. Jangan mikir kematian orang lain. Anda tidak serius nanti. Jangan mikir kematian orang lain. Masuk liang lahat, dikubur. Itu hanya untuk menyimpan jasad kita. Alam kita berubah bukan di situ. Kita masuk alam barzakh. Ketahuilah nama cik apa? Ada pertanyaan kubur. Tapi ingat, sebelum pertanyaan kubur, sebelum ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, sudah ada mukaddimah. Suasana keadaan di kubur tadi. Anda yang orang baik seperti ini, di saat berada di alam kubur, Anda tidak merasa ketakutan, tidak ada merasa gentar di alam barzakh. Karena tiba-tiba ada yang datang kepada Anda. Lalu Anda bertanya, karena menjelma dalam bentuk yang sangat indah, yang sangat bagus. Lalu Anda bertanya, siapa engkau? Maka sesuatu yang Anda lihat bagus tersebut berkata, aku adalah sholat yang pernah kau lakukan dulu. Lalu datang lagi, siapa engkau? Aku adalah lemah lembutmu kepada istrimu dulu. Atau aku adalah pengabdianmu kepada suamimu kalau mayatnya perempuan. Ada datang suara lagi, apa itu? Aku adalah bantuanmu kepada fakir miskin. Aku adalah kuasamu, dan terus karena Anda orang baik, maka sebelum malaikat Munkar Nakir datang, Anda ditemani oleh amal-amal baik Anda, sehingga di saat Anda berada di alam barzakh, Anda tidak merasa takut dan gentar. Sehingga di saat malaikat Munkar dan Nakir datang kepada Anda bertanya, Anda tidak pernah takut. Karena apa? Anda tahu dia adalah seperti Anda, sama-sama makhluk Allah yang dia ditugasi untuk bertanya. Dan di saat Anda bertanya, begitu mudahnya Anda menjawab. Anda begitu mudah menjawab. Man rabbuk, Allah Rabbi, dan seterusnya. Kemudian malaikat memerintah menyerahkan Anda kepada malaikat agar diberi kenikmatan surga sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Belum lagi dilanjutkan kisah di padang mahsyar. Karena Anda orang baik, maka di padang mahsyar pun Anda tidak pernah merasakan kesusahan seperti yang selama ini Anda dengar kisah keadaan padang mahsyar. Bahkan karena Anda orang baik, bicara amal-amal baik dan seterusnya, maka ternyata Anda melewati padang mahsyar adalah dengan cepat hingga menyeberang Shiratal Mustaqim, lalu Anda masuk surga Allah. Akan tapi di sana ada satu, di kubur yang lainnya, wahai hamba Allah, di kubur yang satunya lagi, mulai dari dimandikan
dimandikan, disolati, diantarkan ke kubur. Ternyata sebelum malaikat Munkar Nakir datang, ada sesuatu yang sangat menyeramkan yang datang kepadanya, dan itu menakutkan sekali. Lalu orang itu bertanya kepada suara apa ini, kau siapa? Suara itu menjawab adalah, aku adalah zakat yang tidak pernah kau bayar dulu. Aku adalah sholat yang pernah kau tinggalkan dulu. Menyeramkan. Aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Aku adalah kezalimanmu kepada istrimu dulu. Aku adalah pengkhianatanmu kepada suamimu dulu. Aku adalah dosa-dosa datang menakutkan. Anda bayangkan, itu kehidupan di alam barzah nanti. Hingga datanglah malaikat Munkar Nakir, dan di saat ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, dikatakan bahwa suaranya lebih lantang dari halilintar. Anda dalam kesunyian malam, kalau mendengar suara semacam itu, kalau mendengar suara, Anda akan ketakutan. Bagaimana jika Anda mendengar suara apa? Suara kayak halilintar. Ini pernah kami sampaikan di tempat yang berbeda, cuman kami akan lebih khusus kami sampaikan dengan pertanyaan ini. Nah, di saat seperti itu lihat orang ketakutan, tersiksa. Lah ini kenapa perbedaan orang ini? Ketakutan sampai nanti nggak bisa menjawab, lalu oleh malaikat diserahkan, wahai malaikat, ini orang nggak benar, kasih siksa, diambilkan daripada siksa neraka hingga sampai dibangkitkan di padang mahsyar. Tersiksa ketakutan, dan seterusnya. Baik, ini keadaan. Lalu, kalau orang sudah mengerti seperti itu, ternyata yang menjadikan kita tentram damai adalah sholat, puasa, zakat, dan amal-amal yang lainnya. Amal-amal yang lainnya. Di saat kita meyakini itu semuanya, karena bekalnya hanya itu, yang kita bawa bekalnya itu, maka kalau orang paham, makanya kata Nabi, orang cerdas itu yang selalu mengingat kayak begini nih. Karena dia menyadari, maka dia pasti akan berbekal saat di dunia. Dia tidak akan malas lagi melakukan sholat. Ingat hati-hati yang pernah meninggalkan sholat. Sholat akan datang dengan siksa. Sholat yang kita tinggalkan akan datang menjadi sebab kita disiksa. Puasa, zalim pada istri, zalim pada suami, dengan bermacam-macam model zalim. Ada istri memperbudak suami dengan alasan cinta dan sebagainya. Memperbudak, enggak begitu. Suami menyiksa istrinya, padahal dia senang ngaji misalnya. Waduh, awas hati-hati kecongkaan dalam beragama. Kelihatannya dekat kepada Allah, akan tapi dia tidak baik dengan sesama, tidak baik dengan saudara. Nah, keyakinan ini loh penting sekali untuk menjadikan hidup kita benar. Lihat, kita perlu sholat. Kalau kita meyakini sholat akan kita bawa, Anda akan melakukan sholat sebanyak-banyaknya. Lihat, kalau Anda berzikir, mengerti pahalanya zikir besar, Anda akan berzikir sebanyak-banyaknya. Kalau Anda ingin melakukan kebaikan yang banyak, kebaikan puasa dan yang Anda akan berpuasa sebanyak-banyaknya. Karena Anda tahu bekalnya hanya itu. Coba, kalau tidak punya keyakinan serius, susah. Dia tidak berpikir, dipikir hanya kehidupan di dunia saja. Lah sejauh mana saat ini keyakinan kita akan kehidupan di akhirat? Maka siapapun yang betul-betul yakin akhirat itu ada, kemudian dia meyakini bahasanya dahsyatnya itu seperti itu, indahnya juga seperti itu, yakin, seyakin-yakin seperti dia melihat di alam nyata, maka ketahuilah mau tidak mau akan membentuk perilaku kita di saat hidup di dunia ini dengan benar. Nah, kelihatannya urusan sholat dan sebagainya, sholat, puasa dan sebagainya, akan tapi ternyata ada satu hal yang bisa menjadikan kita itu kaya raya dengan sesungguhnya. Menjadi kaya raya dengan sesungguhnya tidak hanya mengandalkan umur kita. Coba kalau Anda bisa dalam semalam Ramadan, ketabahan Senin, Kamis dan seterusnya, yang paling banyak puasanya kira-kira siapa? Coba. Kemudian berapa lama Anda akan hidup? Kalau sudah mati, mana sholat Anda? Gak bisa lagi melakukan sholat, sudah berhenti.
Sudah selesai kisahnya. Akan tapi di sana ada orang cerdas di atas rata-rata. Kalau tadi orang yang berpikir bagaimana aku akan memperbanyak sholat, bagaimana aku memperbanyak puasa, agar nanti di akhirat aku kaya raya. Akan tapi di sana ada orang yang cerdas di atas rata-rata. Inilah yang akan kami hadirkan. Dan sekarang ini Anda ini, coba yang sudah datang ke tempat ini, ayo menjadi orang cerdas di atas rata-rata. Bukan hanya mikirkan bagaimana sholat. Iya sholat, tapi kan sholat pribadi banget. Itu namanya ibadah qasirah. Ibadahnya pahalanya yaitu tuh Anda sholat saja, puasa saja. Tapi kami ajak untuk menjadi istimewa. Yaitu bagaimana Anda, biarpun kita sudah dikubur, tapi ternyata kita masih punya amalan sholat yang mengalir dan mengalir dan mengalir. Kita punya amalan puasa yang terus mengalir dan mengalir. Bahkan bisa saja kebaikan yang dilakukan oleh orang banyak ternyata sudah connect sama kita. Apa itu? Kita memasuki program kemuliaan. Program kemuliaan, program untuk menjadi manusia terbaik, yaitu program mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran dalam satu sistem yang selama ini kami serukan. Di antaranya apa? Kita lagi membuat pesantren, dan memang pesantren Al-Bahjah ada di mana-mana, di mana-mana. Di antaranya adalah Al-Bahjah Fajrul Falah An-Nahl yang ada di Tangerang. Ada apa dengan pesantren begitu? Mungkin Anda bertanya kenapa begitu? Ketahuilah bahwa tempat yang paling dicintai Nabi adalah memang ada tempat untuk melakukan ibadah. Tetapi ternyata ada tempat lain lagi yang lebih dicintai oleh Nabi, adalah tempat untuk menjadikan orang benar dalam ibadah, yaitu menuntut ilmu. Kalau Anda membuat satu tempat untuk beribadah, bagus untuk berzikir. Akan tapi kalau Anda membuat sebuah tempat untuk menjadikan orang beribadah, maka itu jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Semuanya bagus, kata Nabi. Semuanya ini bagus, tapi ini lebih aku cintai. Program menjadikan orang pintar. Nah, sementara ibadah itu kan bukan saja sholat, tapi bermacam-macam, termasuk di dalam sekolah yang akan kita bangun, akan kita jadikan anak kita ahli ibadah, kenal Allah, dan ibadahnya bukan saja ibadah yang hanya sholat saja, puasa saja, tapi ibadah yang lebih luas. Akan kita jadikan apa mereka? Dan akan menjadi apa Anda kira-kira untuk bisa menjadi orang yang ibadahnya dahsyat? Tadi Mas Ibu sambungkan, Anda harus punya sesuatu di dunia ini, maka berusahalah Anda untuk mendapatkan, untuk bisa misalnya, kalau ada program pesantren di sana, maka Anda niat yang banyak, saya akan bantu. Ada masjid, saya akan bantu. Perbanyaklah niat untuk itu. Sekecil apapun, bahkan mulai bukan sekedar niat. Mungkin Anda punya gaji hanya 1 juta rupiah, tapi karena Anda rindu kemuliaan, Anda siap mengeluarkan 50 ribu rupiah dari 1 juta, atau 20 ribu rupiah, atau 10 ribu rupiah dari 1 juta. Pastikan itu, karena Anda ngerti bahasanya inilah yang nanti bakal kekal dan abadi. Tadi lihat rumah megah ternyata ditinggal. Terus apa, semua kekayaan mobil mewah pun akan ditinggal. Tapi yang akan dibawa adalah sesuatu yang telah digunakan untuk kebaikan. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa ternyata ada sesuatu yang menjadikan kita kaya raya di akhirat adalah kekayaan di dunia. Kekayaan di dunia. Maka ini menjadi orang yang punya hartawan, tentunya adalah dimulai dari di saat Anda kecil.
Pertama niat tadi, Anda bercita-cita, saya harus menjadi orang cukup. Paling tidak, saya tidak boleh gantung dengan ke orang lain. Saya tidak boleh minta-minta kepada adikku, kepada saudaraku. Saya harus mandiri. Berangkat dari semangat inilah Anda akan bangkit. Sampai Anda menjadi orang yang dikayakan oleh Allah. Karena dari awal Anda memang orang rindu akhirat, maka Anda orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Kenapa? Di saat Anda diajak berbuat baik, Anda begitu mudah. Sehingga Anda bisa menikmati rumah megah Anda, iya, rumah mewah. Mungkin mobil mewah, rumah megah dan seterusnya. Itu adalah Anda tempati di dunia dan tidak dilarang. Akan tapi kalau Anda tidak punya dasar yang kuat keyakinan ke akhirat, betul ada orang punya rumah mewah saja. Di dunia saja, tapi di akhirat tidak boleh. Bukan di dunia tidak boleh punya rumah mewah, akan tapi pastikan kepada diri Anda yang di dunia punya rumah mewah, Anda harus punya rumah mewah di akhirat. Dan Anda harus punya rumah istimewa di dunia sebelum di akhirat. Ini Anda harus punya cita-cita besar. Lalu bagaimana dengan kefakiran? Kita tidak boleh merasa, tidak boleh menjadikan diri kita fakir, tidak diperkenankan. Biarpun dalam keadaan fakir, masih kelas rendah, masih ekonomi sangat kurang dan sebagainya, ketahuilah, pernah ada pada zaman Nabi SAW, karena dia cerdas, dia orang fakir tapi cita-citanya tinggi. Yang nggak boleh tamak. Orang fakir tamak, nyungsep dia. Kalaupun jadi orang kaya tetap rakus dia. Fakir kok rakus, jadi orang kaya juga rakus. Tapi yang diinginkan adalah seorang fakir sekalipun kalau ada di tempat ini, maka Anda harus bercita-cita untuk menjadi orang yang bisa mencukupi orang lain. Berniat itu yang penting yang kami sampaikan tadi. Hadirkan kerinduan. Dimulai nanti Anda pulang, saya setiap hari jualan sayur punya kelebihan kok. Tapi kenapa saya tidak bantu untuk pondok, untuk pesantren, untuk masjid? Saya akan mulai. Maka sebetulnya dari apa yang Anda lakukan ini seolah-olah Anda lapor kepada Allah, ya Allah, apa yang kau berikan sudah aku berikan ini, ya Allah. Allah akan tambah la in syakartum la azidannakum. Maka dari semuanya harus rindu untuk bisa mencukupi dirinya sendiri. Kemudian berpikir bagaimana mencukupi orang lain. Kemudian setelah itu bagaimana kita bisa menjadi kaya raya di akhirat. Jangan sepotong-sepotong. Ada orang rindu, ada orang ini karena tidak cerdas. Cerdas tapi gak sempurna. Contoh, saya harus mandiri deh. Saya gak mau ngerepoti orang, bagus. Saya harus kaya, bagus. Tapi ternyata berhenti. Cuman kaya di dunia, tidak kaya di akhirat. Alangkah banyaknya, tolong dengar ya Allah. Orang punya harta melimpah. Tapi membuat usaha kecil saja gak bisa. Kalau Anda yakin betul tentang akhirat, tentu yang Anda berikan jauh lebih bagus, lebih banyak daripada harta Anda. Pasti. Dan saya menemukan orang ini. Orang-orang kayak begini kita menemukan. Yang diberikan untuk perjuangan, kami yakin jauh lebih banyak dari yang dimiliki di rumahnya. Cuman karena dia cukup di rumahnya juga enak. Beruntung sekali orang seperti itu. Itulah berkat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anda harus yakin betul bahwa akhirat itu penting. Anda memikirkan anak Anda, harus dong memikirkan anak Anda. Akan tapi ketahuilah, Anda pun harus memikirkan untuk diri Anda di akhirat. Maka bersemangatlah untuk bisa menjadi ahli surga. Maka dari itu nanti, di saat kita meniti kekayaan, meniti karir, meniti kesuksesan dunia, harus dengan cara yang benar, dan itu akan dituangkan dalam 77 pertanyaan ini. Bagaimana berbisnis, bagaimana bersaing, bagaimana ini semuanya. Jangan sampai bersaing nasihat. Modalnya nggak jelas, pengen masuk surga, tapi modalnya asal. Modalnya modal haram, pengen mau masuk surga. Modal haram, usahanya nggak keraguan, cita-cita yang bangun masjid, nggak diterima oleh Allah. Seperti orang tadi Mas Ribut bicara tentang wudhu. Ada orang wudhu mau sholat, bagus atau tidak? Tapi pakai air kencing, mana mungkin? Dengan harta yang haram, maka sekarang bersihkan harta. Di balik pertanyaan ini adalah ada bagaimana Anda menjadi bersaing bisnis tapi hebat, ahli surga. Modal yang bersih, Anda kaya raya ahli surga. Lihat, itu adalah di duit dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Anda pastikan itu. Anda pikir diri Anda sendiri. Anda kalau lagi berbuat baik hari ini, wahai hamba Allah, jangan nunggu nanti. Ada sebagian itu begini. Mungkin kalau bicara kaya, tapi seberapa yang Anda berikan untuk Allah dan Rasulnya? Tanyakan diri Anda sendiri. Itu sesuai dengan keimanan Anda. Kalau semakin kuat iman Anda, nggak mungkin Anda memberikan sebegitu. Mungkin dia kaya raya punya tabungan banyak, tapi mengeluarkan berat. Kenapa? Keyakinannya masih kurang kuat. Ingat, di dunia harus tetap dijaga kelestarian hidup anak-anak kita. Dan itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, Anda sendiri harus memikirkan kehidupan nanti. Ada orang tua itu Masya Allah, begitu sayangnya sama anaknya, tapi lupa bahwasanya dirinya juga harus punya kehidupan yang baik. Sehingga lihat, dia punya kekayaan, dikasihkan modalnya untuk anak, bikin anaknya kaya raya, pokoknya cukup dan sebagainya. Lupa dia, mati ke alam barzakh, gak ada yang ditemui hartanya. Itulah orang paling bodoh. Capek mencari dunia, tapi tidak dibawa. Dan alangkah banyak orang bodoh. Dia capek, harus keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ibaratnya. Terus kerja keras. Akan
akan tetapi ternyata dia tidak menemukan hartanya nanti di akhirat. Inilah orang yang rugi. Betul anaknya sukses dan sebagainya, tapi dia sendiri tidak mendapatkan kebaikan di saat di akhirat. Maka dari itu kami sampaikan kepada siapapun, insya Allah Anda ini bakal kaya semuanya. Cuman jangan sampai hanya kaya di dunia dong. Mulailah hari ini, biarpun sekecil apapun gaji Anda berpikir untuk kemuliaan dong. Ini masjid perlu kesinambungannya perlu dibantu. Kita juga ada program dakwah, kita ada pesantren, kita ada sekolah, kita ada media dakwah dan seterusnya. Anda bergabung, maka kami sering menyerukan standar orang paling melarat. Kalau ini standar orang paling melarat, Anda jangan masuk standar ini. Kami selalu menyerukan, ayo berinfak, biarpun hanya Rp1.000 per bulan. Rp1.000 per bulan. Lah kok Rp1.000 per bulan saja nggak bisa, Anda mau apa kira-kira? Oke, naik sedikit, Anda naik tangkat Rp10.000 per bulan. Pastikan untuk Allah dan Rasulnya. Berpikirlah untuk ini, makanya semakin Anda yakin, lihat Anda serius bekerja. Pertama, cara kerjanya benar, harus sukses. Jangan dianggap kalau Anda ternyata gelisah, kemudian capek mencari rizki, tapi kalau cita-cita Anda surga, maka ketahuilah waktu Anda kerja cari duit itu pun menjadi pahala. Ajib kan? Anda capek cari duit, kelihatannya kok orang ini kerjanya ngitung duit tok. Kok jarang tahajudan? Tahajud pernah tapi kok nggak banyak. Tahajud kan cuma 5 rakaat. Tapi ngitung duitnya lama. Tapi ngitung duit untuk akhirat. Ini orang kaya yang kaya di akhirat. Sampai dikatakan Nabi loh ya, maka kalau orang mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, atau untuk perjuangan, itu mencari nafkah kebaikan semuanya. Jika hidup Anda itu Nabi menyebutkan man amsakalan min amali yadi amsa maghfurallah. Kalau ada orang capek di sore hari karena dia telah bekerja untuk mencari rezeki yang halal tadi, untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk perjuangannya nanti, maka ketahuilah capek di sore hari baring dia diampuni dosanya oleh Allah. Maka bangkitlah semuanya untuk menjadi orang mandiri. Jangan repoti orang lain, jangan biasa minta-minta remeh. Jangan menjadi pengemis. Pengemis yang akan bisa kaya karena mental yang rusak. Biarpun sudah mendapatkan sesuatu, tetap saja dia bakal minta-minta. Nabi tidak senang dengan pengemis. Pengemis perlu dikasih sayang, tapi setelah itu jangan jadi pengemis lagi. Ini meminta gayanya model-model nih, bermacam-macam cara minta-minta. Tapi Anda mandiri, Anda bisnis yang serius, Anda berdagang yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kalau sudah ada buahnya, segera sambungkan dengan programnya Rasulullah, proyeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kaya hari ini, Anda tidak tahu kapan Anda mati. Semoga panjang umur. Jangan sampai Anda meninggal, buru-buru meninggal, belum punya perbuatan baik. Dan jangan nyiksa anak, ya Allah. Ada nyiksa anak. Begini caranya. Nah, anak. Begini caranya. Nah, abah asetnya banyak ya. Tapi nggak pernah buat kebaikan. Asetnya banyak. Di sana tanah 2 hektar, sana 5 hektar, sana 10 hektar. Ya nak ya. Ya bah. Tolong nak, nanti kalau abah mati, itu aset yang paling bagus di kota itu, nilainya mungkin berapa miliar tuh nak ya. Tolong kalau abah mati nanti berikan ke pondok. Tak taunya habis ngomong begitu mati beneran. Niatnya bagus, cuman tak taunya dengan ke anak Anda nyiksa anak. Anak waktu mau jual tanah laku 20 miliar mikir dia 20 miliar mau dikasihkan, setan mulai masuk. Sudahlah, bukan 20-55 miliar aja deh. Anda berarti telah menjerumuskan Anda nyiksa anak Anda. Kalau ingin berbuat baik hari ini, mana kekayaan Anda, mana mobil Anda, mana bismillah karena Allah. Anak Anda kan sudah punya, anak Anda punya kekayaan, anak Anda punya mobil, Anda punya rumah. Mana yang Anda buat? Mana itu loh. Anda harus cerdas. Di saat kami mengajak begini bukan berarti Anda harus bantu Al-Baca. Oh tidak. Saya tidak mengajak Anda untuk bantu Al-Baca dengan nasi bunda. Yang penting Anda harus kaya di akhirat. Hari ini masih mengajak Anda kaya di dunia. Jangan sampai ternyata Anda hanya menjadi orang kaya di dunia, tapi masih pun dan semuanya mengajak Anda kaya di akhirat. Anda punya apa hari ini? Saya punya sepeda 4. Suami istri anak 1, sudah kuliah lagi. Pernahkah Anda naik sepeda 4-4-nya? Jual 2. Daripada nanti rongsok juga pada akhirnya. Mobil sebelum turun harganya. Tuhan itu. Selagi Anda tidak berbisnis lagi, atau untuk perkembangan bisnis, tapi ingat setiap bisnis, ingat ini, agar gerak-gerik Anda waktu berdagang, agar jadi nilai pahala, pastikan Anda sebelum berdagang malamnya Anda sholat.
Minta kepada Allah agar dimudahkan usaha dagangnya. Kemudian Anda ikrar janji, ya Allah, Anda langsung hubungan dengan Allah. Ya Allah, kalau bisnisku ini sukses, ya Allah, langsung dari awal. Bukan urusan zakat, zakat itu udah nggak usah janji pun harus beri. Tapi ini janji pribadi Anda, ya Allah, kalau nanti sukses, ya Allah, kalau hasil untung, aku pastikan untuk tempat kebaikan adalah berapa persen, ya Allah. Maka kalau orang seperti ini akan dijamin pasti untung. Kenapa? Jika dia sukses, dia sudah punya ikatan janji, maka dia akan mengeluarkan daripada hasil kesuksesannya tadi untuk kebaikan. Kalau ternyata dia kok belum sukses, niatnya sudah baik, sudah dinilai oleh Allah. Makanya yang niat yang baik. Kami tanya semuanya ini, apa yang sudah ada perempuan untuk sholat di samping rumah Anda? Untuk madrasah di rumah Anda. Jadi begini, semakin Anda memperbanyak peluang-peluang untuk Anda bantu, lihat semakin besar semangat Anda untuk berjuang mencari rezeki. Seperti gaya orang menjadi sukses tapi dengan cara yang salah, kan sekarang modelnya begini. Yang masih pun juga nggak setuju gaya ngutang dan kredit, ya. Ada, sudahlah kamu ngambil aja dulu, nanti kan semangat cari kerja. Ambil dulu rumah, ambil dulu mobil, ambil dulu. Ini ngambil, akhirnya juga semangat kan. Motivasinya tapi pahit. Tapi kalau akhirat ini motivasinya cerdas. Anda niat yang banyak. Setiap ada program kebaikan lintas hati, saya harus bantu masjid itu. Saya tidak mau tidak punya bantuan. Ada madrasah, ada orang fakir. Perbanyak, semakin kuat niat Anda, semakin semangat Anda mencari rizki. Motivasi Anda adalah bukan utang, tapi janji-janji kemuliaan, dan janji kemuliaan itu adalah niat. Maka mulai malam ini, mulai pagi ini, tolong niat yang baik. Semuanya punya niat yang banyak. Tolong hidupkan madrasah-madrasah di kampung Anda yang mendengar suara ini, dimanapun Anda berada. Tolong, kalau bona Anda, kami tidak menyuruh untuk membantu al-baca atau tidak. Tapi kami rindu Anda sukses dalam urusan dunia Anda. Dan ingat, setelah itu Anda harus sukses di akhirat. Jangan sampai Anda hanya sibuk mencari dunia, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah Anda tidak bahagia di akhirat. Kenapa? Mencari dunia dengan cara yang salah. Setelah berhasil tidak untuk kebaikan. Biarpun caranya benar, hasilnya tidak untuk kebaikan adalah juga problem. Kemudian ada lagi apa? Orang gak punya harapan, sudahlah. Sudah cukup gini aja. Cukup gini aja. Nabi tidak mengajarkan begitu, dok. Kalau masuk surga, surga tertinggi. Saya akan beli surga dengan hartaku. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan berbisnis dengan jujur. Dan tadi ini dalam buku ini diantaranya, kalau Anda berbisnis dengan niat yang baik, padahal Anda mendapatkan barang, membeli barang, ternyata karena niat Anda barang, Anda juga nyenengkan orang lain loh ya. Anda sudah dapat pahala loh ya. Dengan bisnis yang benar, cara yang benar, transaksi kelihatannya, jual beli, ternyata niat Anda benar, jadi pahala, enak banget. Makanya jangan lupa Allah, jangan lupa akhirat dalam urusan kehidupan Anda, transaksi Anda. Kalau haram jauhi, maka semakin Anda menjauhi yang haram, maka ketahuilah Allah akan curahkan kepada Anda keberkahan di dalam usaha Anda, dalam dunia Anda. Maka ayo menjadi orang kaya di akhir dunia, akan tapi jangan lupa harus menjadi orang kaya di akhirat. Yang bercita-cita kaya di dunia, nggak ada gunanya Anda kecuali karena untuk bercita-cita agar kaya di akhirat. Jangan menjadi orang kaya di dunia saja, tapi menjadilah orang kaya, rindu untuk menjadi orang kaya, tapi ingin kaya di akhirat. Maknanya apa? Saya ingin menjadi orang kaya yang bisa membantu fakir miskin di sana, masjid. Tapi kalau udah pakai ada gambaran-gambaran begitu, nggak, itu niatnya bohongan. Oh, setiap bulan dapat gaji nggak pernah. Pokoknya saya pengen niat deh, pengen kaya. Jangan nunggu nanti. Ini termasuk di antaranya tanda ketulusan Anda dalam berniat. Kalau berbuat baik jangan nunggu nanti. Misalnya gaji yang Anda dapat hari ini, Anda sudah bisa menerima. Jangan, aduh nanti aja deh kalau sudah gaji saya 20 juta deh. Nah, dulu tidak sampai 20 juta. Bertahun-tahun hanya 15 juta, nggak sedekah dong. Jadi mulai saat ini Anda sudah mulai. Sekecil apapun rezeki Anda, maka Anda jangan menyerah untuk berbuat baik. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi. Suatu ketika ada seorang yang pincang datang kepada Rasulullah. Ada waktu Nabi menyuruh perang. Ayo berjihad wahai anak muda. Ada anak muda kakinya pincang. Datang Rasulullah. Semuanya dilihat oleh Nabi satu-satu. Perang, kau ikut perang, kau ikut perang, kau ikut perang. Giliran yang pincang ini datang. Nabi tersenyum. Tersenyum kasih dan sayang. Lalu berkata, untuk kamu tidak usah perang ya. Karena kalau perang pincang kan ngerepoti, kasihan dia. Tidak wajib bagimu perang, cukup kamu di rumah saja. Apa kata orang tersebut? Al-yurjati hadhihi ya Rasulullah. Apakah karena aku pincang kemudian aku tidak boleh perang ya Rasulullah? Oh iya.
Karena kamu bincang, ini kemurahan dalam syariat, maka kamu tidak usah perang. Apa kata laki-laki itu, muda itu? Wallahi ya Rasulullah, la ta'annal jannati bi urjati hadhihi. Ya Rasulullah, izinkan, demi Allah aku ingin menginjakkan surga dengan kakiku yang pincang. Nekat, biarpun pincang. Dan orang berbuat baik seperti itu tentunya dengan yang halal, bukan nekat ngaco. Sekecil apapun yang nekat itu, yang nekat ngaco itu apa? Sudah utangnya banyak, belum beres-beres, ribanya segala macam, berpikir sedekah. Beresi urusan ribamu, jangan mikir sedekah-sedekah dulu. Ini karena nekat ngaco itu. Tapi nekat yang benar itu adalah, biarpun gaji saya hanya 1 juta rupiah, tetap saya akan bersedekah. Itu nekat yang benar. Paham ya? Bukan barang haram disedekahkan. Mau kemana? Itu namanya pengen dipandang manusia. Wah, dia dermawan dari duit haram. Gak diterima oleh Allah. Yang maksudnya nekat adalah, saya gaji saya ternyata cuma 300.000 per bulan. Allah, saya akan sisihkan 1.000. Itu nekat. Masih gajinya segitu ternyata masih berbuat baik. Dan jadilah ada orang nekat. Sebab ahli surga modelnya nekat begini. Disebutkan dalam Al-Quran ya, wasari'u ila mafiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk menuju pengampunan dari surga Allah yang sangat luas disiapkan untuk orang bertakwa. Cirinya orang bertakwa itu nekat. Alladzina yufikuna fis sarra, senang berderma di saat kaya. Lah kalau kaya raya nggak berderma, ngaku takwa, takwa model apa itu? Ngaku orang kaya raya nggak sering berbuat baik, ngaku model apa itu? Ternyata bukan sarra wa dharra dulu, sempit pun dia masih berusaha. Tapi harus dipahamkan, ini kadang orang salah paham. Sempit itu adalah, sudahlah ibu punya utang, utang berapa? Cepat sedekah, nanti gara-gara sedekah utangnya kebayar. Ya nggak bisa bayar utang dulu, jangan sedekah. Ini salah keblinger itu. Anda kalau punya utang sudah jatuh tempo, bayari dulu utangnya. Kecuali utang yang belum jatuh tempo. Kalau utang belum jatuh tempo, ya misalnya apa? Utang saya bulan depan, dan itu sudah ada gambaran pembayarannya. Sekarang saya ingin sedekah, sah-sah saja. Tapi kalau utang jatuh tempo, jangan dong. Maka berkumpul di sini, kami rindu Anda itu menjadi orang kaya yang benar. Jangan salah. Nggak bayar zakat, banyak sedekah. Bayar zakat dulu, ibu yang solehah. Jangan mikir sedekah. Dan maksudnya dharra itu bukan berarti ngaco. Dharra itu artinya dalam keadaan sempit pun masih bersedekah. Seperti kisah Uwais Al-Qarani sebagai penutup. Uwais Al-Qarani adalah orang paling miskin di dunia. Dia nggak punya apa-apa. Melarat, miskin, tapi dia wali kekasih Allah. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya simpanan, nggak punya. Kalau makan dia pergi ke tempat sampah, tempat orang-orang buang sisa roti. Coba. Tempat buang sisa roti, di sana ada anjing, pikir anjing kau sana, aku di sini. Kemudian roti-roti yang sisa makanannya orang kaya itu diambil. Kalau sudah disampah halal, diambil pun boleh. Dipilah. Ini yang paling jelek, yang sedang, dan yang paling bagus. Yang paling jelek langsung dilempar, dikasihkan anjing, diniati sedekah kepada anjing. Yang sedang dimakan untuk dia, yang paling bagus dibungkus lagi, dirapikan, lalu mencari orang yang fakir di kiri kanannya. Setelah dia memberikan kepada orang fakir, ngadu kepada, ya Allah, ini yang aku mampu untuk aku berbuat, ya Allah, jangan kau hukum aku dengan adanya orang yang membutuhkan di kiri kananku. Sudah fakir masih mikir, itu loh maksudnya. Dia fakir, dia sendiri fakir, tapi masih mikir bagaimana ngurusi orang lain. Ini ada orang kaya makan sering buang-buang, tolong ini jangan sering Anda buang-buang, jangan susah nyisakan nasi di piring Anda. Anda sombong, bisa jadi keberkahan daripada sebutir nasi ada rumah. Anda jangan gaya makannya seperti orang yang katanya nengrat ala mana, nggak paham. Kalau makan jangan dihabisin, sisain. Itu menunjukkan kalau kamu orang sejahtera. Utangnya banyak, sejahtera model apa itu? Habiskan kalau makan. Maksudnya bukan Anda suka menghabis-habisi nasi, bukan. Kalau makan, ambil secukupnya, lalu Anda bersihkan, jangan disisakan. Kalau menyisakan adalah haram. Nggak boleh, Anda membazirkan makanan. Ini ada gaya orang tuh begitu. Ngambil, kecuali memang tiba-tiba tidak enak makan, perut Anda sakit, itu lain babnya. Anda normal buang-buang rezeki. Kalau ngambil makanan secukupnya, sampai bersih, jangan sisakan sebutir nasi pun. Ini adalah bentuk cara-cara. Jangan biasakan di rumah Anda menyisakan makanan, buang-buang makanan. Kalau memang Anda sekiranya tidak bakal makan, kemudian masih layak dimakan, Anda cari orang yang lebih fakir dari Anda bareng membutuhkannya.
Nilainya nggak seberapa, tapi perjalanan Anda untuk memberikan adalah ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu fidharra, berbuat baik dalam keadaan Anda sendiri susah, ternyata masih mikir orang lain yang susah. Inilah harapan kami sehingga Anda benar-benar menjadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Maka yang bisa bersedekah dalam keadaan susah, lihat begitu mudahnya sedekah di saat menjadi orang kaya raya. Yang lagi sempit nggak pernah sedekah, dia akan ngomong kalau kaya raya gimana? Ah, saya dulu juga semelarat tuh. Usaha sendiri dong. Enak aja main terima-terima uang, nggak bisa. Nah, karena apa? Dia tidak pernah merintis kekayaannya dengan kesadaran perlunya berbagi. Ini saja bisa kami sampaikan. Insya Allah semua kaya di dunia dan kaya di akhirat. Cukup dunia, cukup di akhirat insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sebentar. Boleh silakan kurang jelas apa? Baik ya. Al-Baqarah. Mana Baqarah? Al-Baqarah. Had surat Al-Baqarah Gubel. Yang bertanya kenapa? NTW itu jangan kemana-mana itu ini Afif. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ini banyak tentang utang piutang. Pendidikan dari Allah, kalau pinjam meminjam itu tolong dicatat. Supaya tidak membuat peluang kejahatan bagi yang ditolong. Sebab kadang orang ditolong nggak tahu diri, gara-gara nggak dicatat lalu dia seenaknya. Lalu dia menjadi ahli neraka gara-gara itu. Maka kalau mencoba utang piutang pastikan dicatat. Anda minta dicatat supaya Anda suatu ketika kalau ingin menagih kepada dia adalah mudah. Biarpun kepada guru saudara, Anda harus berani minta catatan. Jangan gak enak-enak masa sama kiai. Sebaliknya, dalam utang piutang itu, kalau ada orang pinjam uang lalu terlintas di hatinya ingin lari dari membayar, langsung disempitkan. Nabi menyebutkan. Makanya kalau Anda pinjam uang, hamba Allah, kalau Anda pinjam uang, Anda harus berniat kuat untuk membayarnya. Maka tanda niat kuatnya adalah Anda sendiri yang minta dicatat. Ada di sebagian sesepuh, ada di sini. Saya sering pinjam duit kepada beliau-beliau. Cuman kadang-kadang beliau kan gak enak. Ya nggak usah pakai, enggak. Kalau pakai hitam di atas putih saya nggak mau. Harus ada hitam di atas putih. Kalau Anda pinjamkan uang ke saya, hitam di atas putih. Saya yang minta. Karena apa? Saya minta pertolongan kepada Allah. Karena kalau ada catatan, nanti berarti saya niat membayar, lalu ditolong oleh Allah. Ini mana ini? Tolong. Yang biasa pinjam duit, awas hati-hati. Kalau Anda mengulur-ulur hutang, dosa besar jika Anda mampu. Ini adalah yang kedua yang harus Anda pahami. Ya, yang pertama adalah masalah mencatat. Bagi yang meminjamkan hendaknya mencatat. Kemudian yang meminjam sendiri justru harus berani minta. Cuman biasanya itu gak enak, masa gak percaya. Oh enggak, ini menjalankan perintah, dapat pahala kita. Mencatat utang mendapatkan pahala. Pahami mana ini? Nyatet utang mendapatkan pahala. Dan menjadi sebab Anda ditolong oleh Allah. Satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda pinjam uang, kemudian tidak membayar, sementara Anda mampu, itu dosa. Kurang ajar benar itu orang. Sudah ditolong gak tahu diri. Cuma indahnya dalam pinjam meminjam, kalau Anda pinjam uang lalu Anda tidak mampu, dan memang tidak mampu, bukan gak mampu tapi gonta-ganti handphone, betul-betul Anda tidak mampu membayar utang, indahnya dalam syariat Islam, wajib bagi orang yang meminjamkan uang untuk memberi tempo fanadhiratun ila masalah. Wajib, nggak boleh kita maksa orang bayar utang kalau memang dia tidak mampu. Coba
Memang tidak mampu, yang repot punya mobil, punya aset, pura-pura nggak mampu, awas nyungsep dia nggak lama. Itu termasuk orang bisnis yang bodoh. Wong yang ngayakan Allah kok dia kurang ajar sama Allah. Dia punya aset, punya utang, alasannya nggak punya duit. Bayari dulu utangmu. Jadi kalau ada orang nggak bisa bayar, kalau ada orang pinjam uang kepada Anda, kemudian dia benar-benar tidak mampu, wajib bagi Anda beri tempo. Alangkah indahnya. Yang minjam uang hati-hati, la yulwajidu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang punya utang sementara dia mampu kok nunda pembayaran, dosa dia, termasuk dosa gede dia, minal kabair. Punya utang nggak bayar sementara dia mampu, dosa gede. Dan memang modelnya begitu. Kadang orang bayar utang itu kurang ajar bener. Kalau udah ditagih itu nggak bayar, masya Allah. Padahal punya duit, naudzubillah. Itu orang nggak bisa kaya model begitu tuh. Hanya temponya saja, tunggu bakal nyungsep dia karena kurang ajar dia. Awas, hati-hati. Kalau Anda merasa pernah ditolong oleh orang, sementara Anda mampu, segera Anda bayar. Kalau Anda masih ingin menggunakan uang tersebut, Anda sampaikan, Pak Haji, uangnya sudah ada, mau saya kembalikan sekarang. Boleh nggak saya pakai lagi? Ngomong dong, jangan diam-diam. Alasannya apa? Wah, dia Pak Haji kan kaya, duitnya sudah banyak, nggak kira perlu. Nggak boleh gitu. Hati-hati urusan utang-piutang. Kalau Anda punya uang kepada seseorang, Anda harus serius. Kecuali Anda nyungsep betul, nggak punya duit, itu pun nggak boleh Anda tiba-tiba lari, bikin kesel, dihubungi nggak bisa, repotin. Kalau memang Anda nggak mau, Anda minta maaf, Anda minta panjangan tempo. Kalau Anda beradab, Pak Haji, lihat rumah saya begini, saya nggak ada apa-apa, untuk uang sekolah saja nggak ada, maka tolong Pak kasih tempo, sehingga dikasih tempo. Nah, indahnya Islam. Kemudian lihat, nah ini, maka dari itu kenapa nggak boleh ada riba? Kalau Anda meminjamkan uang, kemudian ada tambahannya, ini sebenarnya nyiksa. Kadang permasalahan bermacam-macam. Ada seorang ibu anaknya sakit, kalap dia. Wah, ini bisa saja sudah dicekik, ditusuk itu. Kenapa? Kalau sudah anaknya sakit butuh uang, sudah kalap dia. Ibu, saya pinjami 1 juta ya, baliknya sebulan 1.200.000 ya. Nggak bisa ngomong tidak, kenapa? Butuh, iya bu, iya. Lihat, makanya riba itu adalah menyiksa. Di samping itu nggak boleh Anda memaksa orang yang tidak mampu untuk membayar utang. Kalau nggak mampu, ya sudah betul nggak mampu. Fanadhiratun ilai masarah, Anda beri tempo, dan hukumnya wajib memberi tempo. Kemudian setelah itu, ayat selanjutnya, farihanun makbudah, ada cara yang indah dalam Islam, utang piutang, tolong menolong itu tetap harus diadakan, biarpun kepada orang yang lagi berselisih atau nggak kenal sekalipun. Ada orang tidak kenal Anda, ini ayat terpanjang, Al-Quran itu ayat terpanjang itu ayat utang. Ya, semoga Anda paham biar nggak ngutang gitu loh. Ayat terpanjang itu ayat utang, ayat itu panjang. Lihat, ayat berikutnya di lembaran berikutnya itu masalah gade. Jadi gini, meminjamkan uang itu kalau Anda mampu tuh jangan ragu untuk nolong orang yang membutuhkannya. Sebab biasanya orang yang hutang memang karena butuh. Dan dia punya wibawa dalam dirinya, nggak merengek minta-minta hutang. Cuman nggak ada di sana orang hobinya ngutang, mukanya tuh muka hutang, subhanallah. Bikin sesek, bikin hutang-hutang, lupa lagi kalau sudah hutang. Model manusia begitu ada. Ini bukan bagian dari ini semuanya. Itu adalah manusia aneh itu, manusia nyungsep itu, sengsara dunia akhirat orang. Nah, kalau ada orang punya hajat betul kepada Anda, lalu pinjam uang kepada Anda mungkin tidak kenal dia. Atau memang Anda tahu dia, masya Allah, dia orangnya kurang ajar dia, tapi dia saat ini butuh beneran. Dia orang suka bohong, dia suka nggak bayar utang, tapi ternyata saat ini datang kepada Anda dan dia punya hajat sesungguhnya. Ayo, apakah Islam ngajari jangan dibantu dia biasa bohong? Nggak, dia biasa bohong, dia sudah pinjam utang kemana-mana nggak bayar. Tapi hari ini dia hajat betul, dia anaknya mau mati, ini pinjam uang kepada Anda punya duit. Maka ada cara, pinjamin dia, tapi ada rihan dan makbudah, ada jaminan, gak deh. Jadi biarpun dia membahayakan, Anda ada jaminan. Kalau dia nggak bayar, dijual jaminan ini, diambil sesuai dengan kebutuhan membayar utang, sisanya diberikan. Jadi maksudnya tolong menolong tetap harus ada, biarpun dengan orang yang kita tidak kenal sekalipun, biarpun dengan orang yang mungkin dia bermasalah sekalipun, sebab tolong menolong harus dibangun seperti itu. Jadi kalau bicara tentang hutang itu indah sebenarnya dalam Islam. Indah, yang minjem harus paham. Kalau sudah jatuh tempo, bayari, jangan nunda-nunda. Kecuali memang tidak mampu, yang punya uang pun ternyata harus punya kasih sayang, karena dasar mau untuk pinjami adalah nolong. Maka kalau dia belum mampu, tolong kasih tempo. Itulah keindahan utang piutang dalam Islam. Semoga Anda nggak punya utang semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ente konsen dulu ya. Sayang.
Oh, sudah. Salah. Siapa ini? Anak siapa? Ayah mana? Ayahnya mana? Udah meninggal. Meninggal? Nah, ya, mau suain Buya ya. Uminya mana? Mana? Yang mana? Kalau dari sini nggak kelihatan. Kelihatannya dari dekat. Salam uminya ya. Salam ya. Sehat yang pintar baik sama uminya ya. Yang baik uminya. Matanya di atas. Simpulan pertanyaannya nggak paham ya? Nggak jelas. Kan lagi mau nanya. Mana? Gue nggak bisa denger. Iya, gue sih nggak denger. Jadi mertuanya tuh biaya adik-adik mana yang lebih prioritas? Bantuin utangnya mertua atau bantuin sekolah? Pertama, orang di kiri kanan kita itu punya ikatan itu berbeda-beda. Ada ikatan yang nafkah wajib kita jamin, ada ikatan yang tidak wajib kita jamin. Mertua yang hidupnya sendiri, mandiri, maka tidak kewajiban bagi kita menafkainya. Tapi untuk berbuat baik tentu dong ngasih bantuan ya. Adek, ya biarkan, biar, jangan diganggu anak kecil. Jangan anak kecil jangan diganggu, biarkan. Kenapa? Mengganggu kan? Jangan biar anak kecil biarin, pokoknya nggak teriak. Baik. Yang kedua, kalau memang adik kakak itu ada yang jika fakir ya, fakir yang sesungguhnya itu akan jatuh nafkahnya kepada saudara laki-laki. Jika Anda seorang saudara laki-laki punya adik perempuan yang melarat, nggak bisa mencukupi dirinya, maka secara otomatis jatuh nafkahnya kepada Anda. Berarti urusannya Anda menafkahinya adalah wajib. Nah, di saat Anda dihadapkan dengan dua hal yang semacam ini, yang satu membayar utang orang lain mertua, membayar utang bagi Anda tidak wajib karena utangnya utang dia. Akan tapi Anda menafkahi orang yang dalam naungan Anda hukumnya wajib. Maka di saat seperti ini Anda harus mendahulukan Anda yang Anda biayai karena dia dalam lingkungan Anda. Ingat, jangankan ke utangnya mertua, utangnya orang tua Anda tidak wajib membayar. Ingat, utangnya orang tua Anda tidak wajib membayar. Sebab urusan pribadi utang itu. Nggak ada utang dibebankan kepada orang lain, itu nggak ada.
urusan bab nafkah iya, tapi kalau utang nggak ada. Cuma biasanya seorang anak nggak mungkin dong biarkan bapaknya punya utang. Maka jika ada seorang anak membayarkan utang orang tua atau mantu bayarkan utang mertua, itu tanda bukti yang luar biasa. Cuman kalau ada bicara kewajiban tidak wajib. Cuman masa ada cukup lalu biarkan mertua utangnya terlilit utang atau biarkan orang tua terlilit utang. Nah ini nggak ada, tidak wajib bayar utang. Anda sebagai anak tidak wajib bayar utang orang tua. Cuma nanti ini fikihnya, jika orang tua meninggal dunia, Anda tidak boleh mengambil bagian waris, tidak boleh dibagi warisnya dulu, kecuali dipotong untuk bayar utang dulu. Maka anak jahat dan jahat dan jahat, utang bapaknya tidak dibayari, ternyata warisnya dinikmati, itu anak jahat betul. Bantu mah enggak, ternyata malah menjadikan orang tuanya tidak bayar utang. Seperti itu. Jadi apa yang Anda lakukan? Jika uangnya adalah masih bisa Anda bagi, alangkah indahnya Anda membiayai adik-adik Anda, kemudian bayar utang mertua, luar biasa. Atau mungkin presentasinya saja, tetap membantu bayar utang, dan juga mungkin boleh dilihat prioritas. Kalau membantu adik sifatnya tambahan, bukan hal yang sangat prinsip vital, asas, kebutuhan makan, kebutuhan sekolah saja. Kalau sifatnya tambahan-tambahan, Anda kurangi tambahannya, Anda gunakan untuk bayar utang mertua. Apalagi jika Anda lihat, naudzubillah, utangnya ternyata utang yang salah, melalui cara yang menjadikan dia ditelan, digiles sama ribanya, maka segera Anda tuntaskan dia, itu hal yang baik. Seperti itu. Jadi prioritasnya adalah Anda lihat mana kepentingannya. Kalau memang itu untuk saudara-saudari Anda mendesak, maka Anda, kalau utang bukan untuk makanan. Kalau makanan dahulukan, ini mau makan, besok mati gak makan. Anda dahulukan makan untuk anak-anak, untuk ponakan, untuk saudara dan sebagainya. Utang bisa. Ada pun utang nanti bisa bermacam-macam cara, membantu membayar utang itu macam-macam caranya. Bisa kita mewakili mertua kita datang pada yang bersangkutan jika utang orang per orang, minta maaf atas orang tua. Bisa jadi dengan kelembutan Anda dia berkata, sudah aku bebaskan. Bisa jadi begitu. Yang penting adalah siapapun jangan biasa lari dari bayar utang. Dan yang jelas, mertua Anda kalau punya utang, Anda tidak wajib bayar. Bahkan orang tua Anda pun kalau punya utang, Anda tidak wajib bayar utangnya. Anak Anda punya utang, Anda tidak wajib bayarinya kalau anak Anda sudah dewasa dan dia mandiri. Kenapa? Ini urusan masing-masing. Cuma hidup kita bukan urusan fikih. Kita harus naik level akhlak. Masa orang tuanya punya utang, Anda enak-enakan menikmati kekayaan Anda sendiri. Mana bukti Anda kepada orang tua? Mana bukti Anda pada mertua? Seperti itu. Allah alam bisawab. Nanya, Apa? kalau sorban itu pahalanya 70 kali lipat ya? Enggak. Boleh 3, boleh 1, boleh 3. Kalau Buya 3. Buya 3. Nggak dengar betul ya? Nggak bisa dengar. Nggak dengar. Nggak dengar dia. Apa? Hafal sih. Dia sadar mereka. Nggak dengar. Ente maju, Viv. Biar dia dengar. Suara Andanya kurang maju. Suaranya maju dikit katanya. Ini sudah jelas masuk. Oke. Alif, ente maju biar ente aja. Maju lagi biar dengar. Afif, maju lagi. Coba sih. Mana? Nggak dengar sih. Jadi yang pertama dia waris itu bisa pembagian waris tanpa saksi kepada yang jelas ada
yang didengar. Jadi tolong, jadi semuanya itu maju dari Buya satu maju satu. Dari sini nggak dengar sama sekali. Jadi tolonglah anak-anak Buya satu maju ke depan biar menyampaikan pertanyaan, biar Buya tahu. Nggak dengar ngomong ibu ngomong apa, ya jelas saya tahu ibu hatinya baik itu aja sih. Saya nggak ngerti tadi, masih pun saya jelaskan. Ya, tolong nanti kalau ada pertanyaan maju ke depan supaya satu biar suara masih pun dengar tadi masih pun maksimal. 那你有采访我一下？你可以穿吗？可以呀。你的脚那么大。你几号？我脚很小。我的脚很小。 Orang diam-diam tiba-tiba bagi begini, oh nggak dibenarkan. Itu menjadi suudon nanti. Misalnya saya sebagai anak kakak tertua, dia ngomong kamu di situ ya, kamu di sini, oh nggak boleh. Itu menjadi pertanyaan kenapa? Jadi waris cara baginya harus dijelaskan. Ini loh hartanya ayah, ini loh hartanya abah. Kemudian dari harta yang ada juga ada yang sembunyikan satu pun. Selagi belum dibagi waris, pulpen yang ada di rumah itu ada namanya semuanya, lengkap nama lengkap anaknya. Makanya jangan sampai ada ngantongin pulpen, bawa pulang gelas belum dibagi, haram tuh semuanya, nggak boleh. Kalau Anda terpaksa ingin bawa gelas, ngomong adik-adik, mau saya bawa gelas yang halal, halal, harus ngomong gitu. Kemudian harta semua dikumpulkan, baru setelah itu didudukkan permasalahannya, bagian-bagiannya. Kalau kamu anak laki-laki jatahnya begini. Kemudian kami himbau kepada semuanya, dalam pembagian waris hendaknya Anda menjadi orang yang paling lapang hati. Jangan Anda jadi duri, sebab waris itu setan yang gede setannya bukan hartanya. Kadang itu meja patah kaki jadi rebutan, yang penting masuk neraka jahanam. Bahkan bukan saja orang bodoh yang rebutan waris, anaknya kiai punya anak dua, alim semuanya katanya, tapi hati yang kotor, rebutan waris, rebutan kantin pondok nggak beres-beres sampai hari. Jadi yang gede setannya hati-hati. Yang berebut waris adalah di neraka berjalan di atas bumi. Kalau ada di antara yang hadir rebutan waris, beresin kalau ingin selamat, karena itu boleh kepada saudara, durhaka pada orang tua, ambil haknya orang lain. Jadi nggak boleh baginya nggak terang-terangan, nanti jadi suudon. Ini jangan-jangan saya kurang berapa sih ya? Celentrehkan dulu ini, dan jatahmu sebegini deh. Sekarang ada beberapa lokasi, ayo bagaimana? Baru nanti setelah itu kurang lebih, aduh ini kayak yang kelebihan. Ada mungkin tidak bisa dipastikan, oh peta sana kamu oke, namanya damai. Bagi rata nggak boleh kecuali persetujuan anak laki-laki. Anak perempuan minta bagi waris urut, namanya rakus. Tapi anak laki-laki kalau ternyata oke deh dibagi rata, itu karena kebaikan anak laki-laki. Jadi membagi rata itu boleh. Itu termasuk bagian cara waris yang benar dengan catatan yang memulai bukan anak perempuan, tapi mulai adalah anak laki-laki. Berarti tanda baiknya anak laki-laki. Kalau seandainya tidak dibagi rata, bagaimana? Ya sah, memang begitulah aturan waris. Di saat tidak ada damai, tidak ada kesepakatan untuk damai, seperti itu. Kemudian tadi yang kedua adalah menambah. Ada anak yang paling nggak mampu. Jadi kalau bagaimana jika di antara ahli waris itu ada salah satu anaknya yang lebih sengsara hidupnya, lebih apakah boleh kita lebihkan? Oh nggak boleh, kecuali laki-laki, kesepakatan semuanya tanpa terkecuali, dan nggak boleh ada anak kecilnya. Anak kecil belum bisa ambil kesepakatan. Misalnya ada 5 bersaudara, ini salah satu adiknya itu paling nyungsep. Lalu saudaranya cuma dek gimana? Sebelum kita bagi utangnya, kita bebasin utangnya. Sebelum kita bagi waris, kita beresin deh adik saya gimana? Oke. Tapi kalau saya ambil, ya bu, kau ambil. Adiknya rumahnya kaya raya, lalu berkata, ya gimana kalau jatah saya buat abang saya yang pakai? Oh boleh. Setelah diterima jatahnya, baru diberikan kepada saudaranya. Itu anak yang baik. Itu anak yang berderma kepada saudaranya seperti itu. Tapi kalau dari awal yang paling gede main potong, nggak boleh. Sebab yang dipotong harta siapa? Harta bersama-sama, mohon maaf. Yang biasa ada yang selamatan. Setelah meninggal dunia langsung bikin selamatan. Kerbau bapaknya bikin selamatan. Nggak boleh. Itu kerbau warisan. Kalau Anda ingin adakan selamatan dari duitmu, dari kocekmu sendiri, hamba Allah. Ini kerbau warisan, disembelih 3. Ini anak yang paling punya utang mendes. Ya Allah, sapinya 3 disembelih. Hati-hati, ini sebagian orang yang paling tua biasanya, yang paling tua atau yang paling katanya alim tapi sebenarnya ngajinya males, dia hanya tidur doang, makanya salah-salah. Ini langsung, ini sedekah buat ibu, itu harta waris bukan harta ibu lagi. Itu harta waris bukan hartanya ayah lagi, hartanya anak-anak semuanya. Kalau ingin dibandingkan sedekah bangun masjid wakaf itu harus
harus persetujuan dari yang lainnya. Biarpun kebaikan kemarin ada, ini kenyataan ya. Kami ingin bagi waris, tapi sebelum bagi waris kami ingin wakaf bangunin masjid senilainya 3 miliar. Tidak bisa, Pak. Itu duit siapa? Duit waris nggak boleh. Duitku baru boleh, duit waris nggak boleh. Oh gitu, iya. Kecuali kesepakatan semuanya. Kalau kesepakatan semuanya berarti semuanya rela bagiannya dipotong untuk bangun masjid. Seperti itu, hati-hati urusan waris ya, agar semuanya waspada. Ingat, dan jangan andai mengangkat suara dalam waris. Setannya biasanya ada. Ajibnya waris itu, anehnya waris. Padahal adanya itu yang biasa. Bang, apa deh? Bang, rumahnya ibu ini kenapa mau dijual, Bang? Belum selesai sudah marah. Ya tahu setannya gede. Yang membentak dia adalah setan pakai kopiah putih. Yang membentak, yang angkat suara, dengar semuanya. Kalau Anda lagi bagi waris, kalau Anda angkat suara, Anda adalah iblis pakai kerudung. Saya jelaskan itu. Anda iblis pakai kopiah. Sebab itu rusak ukhuwah. Tapi paling indah dalam bagian waris, Anda katakan, terserah apa kata Ustaz. Ini pun juga rezeki Allah. Kita tidak kerja, tiba-tiba dapat, oh itu hebat. Tapi subhanallah, banyak iblis pakai kopiah putih. Banyak iblis pakai kerudung hari ini. Naudzubillah, saya menemukan dan selesai sampai hari ini. Dan Anda insya Allah di surga semuanya. Allah alam bisawab.